Mari belajar bahasa Indonesia kelas 8 bersama dengan Bu Pesta. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini topik pembahasan kita masih tentang teks berita, yaitu bagian kedua, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sekarang coba kita mengingat kembali unsur-unsur berita yang kita singkat dengan adik Simba atau 5W plus 1H, dimana yang pertama yaitu kata tanya apa, menanyakan kejadian atau peristiwa yang diberitakan, dimana, menanyakan tempat, kapan, menanyakan waktu, siapa, menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian. Kelima, kata tanya mengapa, memuat alasan dan sebab akibat. Yang keenam, bagaimana, menjelaskan proses kejadian. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih struktur dari teks berita. Struktur teks berita digambarkan dengan piramida terbalik. Maksudnya adalah susunan informasi bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Strukturnya yang pertama di sini adalah judul berita. Kemudian yang kedua, kepala berita atau lead, merupakan awal atau pembukaan tentang hal atau peristiwa kejadian yang akan diberitakan, terdiri atas unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Yang kedua tuh berita, merupakan bagian inti dari berita. Pada bagian ini, berita dinarasikan dengan sedemikian rupa, yakni dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal sampai akhir, terdiri atas unsur mengapa dan bagaimana. Kemudian bagian ketiga yaitu ekor berita, merupakan bagian penutup atau simpulan. Nah, sekarang coba kita cermati bersama berita berikut yang berjudul Sungai Ciliwung menguap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Di mana di sini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan bagian kepala berita atau lead, seperti yang kita bahas tadi, yaitu kepala berita menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Apa yang dibahas dalam berita ini yaitu terjadinya banjir bandang. Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? Masyarakat yang berada di 2 desa. Di mana? Di sekitar Sungai Ciliwung. Kapan kejadiannya? Yaitu dari jam 7 malam hingga jam 9 pagi. Kemudian yang kedua itu adalah tubuh berita, di mana di sini dia menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab akibatnya apa? Karena banjir, sehingga 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian bagaimana prosesnya? Setelah kejadian banjir ini, pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, kemudian pakaian. Bagian yang ketiga adalah ekor berita, di mana dia berisi penutup atau simpulan. Kesimpulannya ada 2, di mana di sini banjir tahun ini di paragraf 3 lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Dan kesimpulan yang terakhir, penyebab banjir ini diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Apakah kamu sudah paham bagaimana cara menganalisis struktur teks berita? Jika belum, boleh diulang kembali ya. Topik selanjutnya akan kita bahas yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Jadi ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama, teks berita itu harus menggunakan bahasa baku. Mengapa? Tujuannya agar di sini bahasanya jelas dan dapat dimengerti oleh semua kalangan. Contohnya saja, jika kamu menggunakan bahasa gaul, belum tentu orang-orang tua dapat memahami berita yang kamu sampaikan. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung, yaitu sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh kalimatnya di sini yaitu siswa yang datang ke sekolah wajib menggunakan masker, jelasnya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung.
Contoh kalimatnya, pemerintah mengatakan bahwa masyarakat wajib memakai masker. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, dan berkesimpulan. Contoh kalimatnya, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kemudian yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh kalimatnya, banjir kembali melanda daerah Muara Gembong tadi pagi. Perhatikan kata Muara Gembong sebagai keterangan tempat dan waktunya adalah tadi pagi. Kemudian yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kata konjungsi kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Demikian materi kita hari ini, dicatat yang rapi ya di buku catatannya. Sekarang mari mengerjakan soal agar kamu lebih paham lagi. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau silahkan tulis di Classroom atau WA Group. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.